Wa biddirorin khusso jam'u ya wa'al illa ma'allahi wa mahkiyil jumal. Wa biddirorin, dan dalam kondisi darurat, khusso dikhususkan apa jam'u ya wa'al, mengumpulkan ya nida serta al, illa ma'allahi, kecuali beserta lafaz Allahi, wa mahkiyil jumali, dan jumlah yang dihikayahkan. Dalam kondisi darurat dikhususkan kebolehan mengumpulkan ya beserta al, kecuali bersama lafaz Allah dan jumlah yang dihikayahkan. Wal aksarullahumma bita'widi wa syadzayallahumma fi qoridi. Wal aksaru bermula yang sering terjadi. Allahumma adalah lafaz Allahumma bita'widi dengan mengganti ya nida dengan mim bertasydid. Wa syadza, dan syadz apa yallahumma lafaz yallahumma fi qoridi dalam syair. Yang sering terjadi adalah pembacaan Allahumma dengan mengganti ya nida dengan mim bertasydid, dan syadz pembacaan yallahumma dalam kalam syair. Nah, ini menjelaskan tentang legalnya huruf nida berupa ya dengan adanya al. Jadi ya dan al, ya huruf nida beserta al, itu secara teori awal tidak boleh digabungkan kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah dalam kondisi darurat. Lagi-lagi ini darurat syair agar menyesuaikan dengan teori pembuatan syair. Seperti dalam contoh fayal ghulamanil ladzani farro iyakuma antu kibana syarro. Dalam rangkaian fayal ghulamani, di sini yaknya sebagai huruf nida, kemudian al-ghulamani sebagai munada. Ya, di situ munadanya mengandung al. Seharusnya secara teori dasar bahwa huruf nida ya beserta al dalam munada tidak boleh dikumpulkan. Kalau ada salah satu, maka yang satunya harus dihilangkan. Kalau ada huruf nida ya, berarti alnya harus ditiadakan. Begitupun sebaliknya. Kalau ada al, berarti ya nidanya ya harus ditiadakan. Nah, tapi karena dalam contoh ini merupakan syair, kalau seandainya tidak dipasang al, maka ketukan nada syairnya tidak sesuai dengan teori arud. Makanya dilegalkan, ditoleransi adanya ya beserta al dikumpulkan menjadi satu. Kalau teori aslinya ya harusnya faya hulamani tanpa al, begitu ya. Ini kondisi pertama di mana ya beserta al dalam munada dilegalkan untuk digabung, ditampilkan secara bersama. Kondisi yang kedua adalah ketika munadanya berupa lafaz Allah. Kita tahu bahwa lafaz Allah secara asal adalah lafaz ilahun yang kemasukan al, sehingga menjadi al-ilahu, kemudian proses akhirnya menjadi Allahu. Ketika kita jadikan Allah sebagai munada, maka menjadi ya Allahu atau ya Allahu. Hamzahnya bisa di qot'u, bisa juga di wasol. Dibaca qot'u, di hamzah qot'kan atau di hamzah wasolkan. Ya. Berarti dalam rangkaian ya Allahu ini kan ada ya, ada alnya juga ditampilkan secara bersama-sama, dan ini dilegalkan. Ya, ini diperbolehkan. Ini kondisi kedua di mana ya beserta al boleh ditampilkan secara bersama. Kemudian kondisi yang ketiga adalah apabila sebuah jumlah yang diawali oleh al kemudian dihikayahkan. Kita andaikan ada seseorang bernama
ar-rajulu muntolikun. Itu kan sebelum dijadikan nama asalnya itu jumlah ismiyah, ar-rajulu bermula seorang laki-laki, itu muntolikun yang pergi. Kemudian rangkaian ini ar-rajulu muntolikun dijadikan nama sehingga menjadi isim alam. Nah, kemudian kita panggil orang yang bernama ar-rajulu muntolikun, maka menjadi yar-rajulu muntolikun. Ya, di situ ada ya beserta al ditampilkan secara bersama-sama, digabungkan, dikumpulkan dan ditampilkan secara bersama-sama. Dan ini dihukumi sah, dihukumi legal, diperbolehkan. Kenapa? Karena berkumpulnya ya dan al berada dalam hikayah jumlah. Ya, sekali lagi bahwa teori dasar yang namanya ya nida beserta al dalam munada tidak boleh ditampilkan secara bersama-sama kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah darurat syair, yang kedua adalah ketika munadanya lafaz Allah, dan yang terakhir adalah ketika munadanya berupa hikayah jumlah yang memang diawali oleh al. Itu maksud dari wabit tirorin khusso jam'u ya wa al illa ma'allahi wa mahkiyil jumal. Kemudian yang selanjutnya wal aktsarullahumma bita'widi wa syadzayallahumma fi qaridi. Ini membahas tentang lafaz Allah. Itu kan ketika dijadikan munada menjadi ya Allahu. Nah, bisa juga lafaz yallahu ya huruf nidanya diganti dengan mim bertasydid sehingga ya-nya dibuang, mim bertasydidnya diletakkan setelah lafaz Allahu sehingga menjadi Allahumma. Jadi lafaz Allahumma itu merupakan hasil dari lafaz yallahu yang dimana ya-nya diganti oleh mim bertasydid di akhir. Ya, yallahu menjadi Allahumma. Dan ini yang sering terjadi, yang sering berlaku itu seperti ini. Yallahu menjadi Allahumma. Ya, Allahu ketika dijadikan munada, maka huruf nidanya diganti oleh mim bertasydid, yang mim bertasydidnya diletakkan di belakang menjadi Allahumma. Dan hukumnya syadz apabila dibaca yallahumma. Ya, hukumnya syadz apabila dibaca yallahumma. Kita tahu yang namanya pengganti dan sesuatu yang diganti ini tidak boleh dikumpulkan menjadi satu. Ya, dalam rangkaian yallahumma teorinya bahwa mim bertasydid yang ada di akhir adalah pengganti dari huruf nida. Nah, di sini huruf nidanya ada, mim bertasydidnya ditampilkan. Berarti kan penggantinya berupa mim bertasydid ditampilkan, yang diganti yakni ya huruf nidanya juga ditampilkan. Ini dihukumi syadz atau menyimpang dari teori. Begitu. Makanya di sana disampaikan wa syadzayallahumma fi qaridi. Hukumnya syadz membaca ya Allahumma, yakni dengan menampilkan ya huruf nida sebagai lafaz yang diganti dan menampilkan sekaligus mim bertasydid yang merupakan penggantinya. Dan ini pun hanya berlaku dalam kalam syair, seperti dalam contoh inni idza ma hadatsa alaman aqulu ya Allahumma. Nah, di situ ada ya Allahumma disebutkan 2 kali, ini hukumnya syadz. Karena kalau yang tidak dihukumi syadz, yang tidak menyimpang itu ya ya-nya saja yang ditampilkan sehingga menjadi ya Allahu, atau mim bertasydidnya saja yang ditampilkan menjadi Allahumma. Dan kebanyakan itu ya yang ditampilkan mim bertasydidnya Allahumma. Nah, kalau seandainya ya-nya ditampilkan, kemudian mim bertasydidnya ditampilkan juga, maka ini dihukumi syadz, menyimpang. Wallahu a'lam bishawab.